Bahaya sekularisme dan liberalisme Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio. Dilansir dari giwangkara.com oleh Rizal Zulfikar, dalam pandangan Islam, sekularisme dan liberalisme dilarang karena dalam akidah dan ibadah harus eksklusif. Islam menilai sekularisme dan liberalisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran yang diyakini. Paham sekularisme dan liberalisme telah merusak dan menghilangkan ajaran Islam sendiri. Sebuah urusan yang dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Semisal tidak mencampurkan akidah dan ibadah umat Islam dengan pemeluk agama lainnya. Sedangkan liberalisasi agama bisa diartikan sebagai proses untuk menerapkan paham kebebasan beragama. Mau taat ataupun tidak, mau memilih agama apa, semuanya bebas dari berbagai batasan. Dan yang membahayakan, paham liberal bisa mereduksi inti dari ajaran agama Islam. Perlahan tapi pasti, propaganda dan berbagai narasi untuk menghancurkan ajaran Islam yang sesungguhnya akan terus dilakukan. Baik melalui lisan dan pemikiran orang-orang liberal. Mereka menawarkan konsep Islam yang inklusif, terbuka dengan pemikiran Barat. Pemikiran Barat akan membenturkan prinsip-prinsip Islam, semisal membenturkan wahyu dan akal, nas dan realitas. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, pemikiran umat Islam harus melihat cara pandang yang sejalan dengan aturan-aturan Islam. Membangun peradaban Islam sejatinya bukanlah hanya sarana fisik, tetapi prioritas yang utama adalah pemikiran terhadap cara pandang umat Islam itu sendiri. Kekeliruan cara pandang dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul, menjadi sasaran Barat terhadap umat Islam saat ini. Sehingga muncul narasi baru untuk umat Islam seperti ekstrem kanan, radikalisme, terorisme, sekularisme, dan liberalisme. Itu semua bertujuan untuk mengaburkan ajaran Islam dan membuat umat semakin jauh dari agamanya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir membencinya. Quran Surah Asy-Syaff ayat 8. Oleh karenanya, sudah seharusnya umat mengantisipasi pemikiran liberal yang menjangkiti sebagian kaum muslim saat ini. Dengan belajar Islam berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, umat tidak akan mudah terjebak dengan opini sesat. Zaman bisa berganti, peran bisa regenerasi, tapi pemikiran liberal harus tetap diwaspadai. Sebagaimana pemikiran sekuler yang sudah cukup mewabah di tengah umat. Islam itu satu. Bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam itu kafah, sempurna, dan bukan setengah-setengah. Tidak ada dikotomi dalam Islam. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Muhammad Farel Safero berpendapat konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Ia menyebarkan paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme, kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan. Karena, agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Munculnya paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan.
Penerapan sistem sekuler pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma-dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Bentuk dari sekularisme diantaranya adalah tidak peduli dengan urusan agama, landasan hukumnya adalah hak asasi manusia dan lain ideologi saintisme sebagainya. Bahkan pada saat ini sekularisme bertumbuh menjadi sebuah tren bagi anak muda dengan gaya hidup ala kebarat-baratan, jauh dari nilai sosial budaya yang telah berlaku di Indonesia ini. Sekularisme sangat menggoda penghayatan hidup manusia dalam aspek keagamaan dan keimanan. Sekularisme menggoda manusia dalam hal godaan materi. Sering sekali sekularisme menggoda diri manusia dan mendorong manusia untuk bersikap melampaui batas yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Sehingga seolah-olah manusia beragama lupa apa saja yang telah diajarkan agama dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri dari sekularisme. Misalnya ketika kita sedang bekerja terdapat beberapa teman yang sudah memiliki pengetahuan letak-letak yang bisa dijadikan celah untuk melakukan kecurangan yaitu meraup materi yang lebih banyak atau korupsi sebagai godaan materi. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan, hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama, timbul kerusuhan sosial, ekonomi terganggu, dan seterusnya. Jadi, dari sudut pandang Islam banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan daripada keuntungannya. Islam memang menghargai paham yang dianut orang, bangsa, negara, dan pemeluk agama lain. Namun Islam mewanti-wanti orang agar tidak menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk tetap teguh beriman di tengah derasnya arus zaman sekularisme yang berpotensi melemahkan keimanan adalah menyibukkan diri dengan membaca kitab suci Al-Quran beserta terjemahannya, membaca hadits disertai maknanya, dan menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai tugas ibadah keagamaan. Dengan demikian kepercayaan senantiasa bertambah kokoh dan lebih dalam paham mengenai ilmu ajaran Islam. Kita juga perlu bergaul dengan orang-orang soleh kemudian memperhatikan perilaku mereka dan meneladaninya, dengan demikian kita tetap dapat teguh pendirian terhadap apa yang kita anut. Wallahu a'lam bishawab.